Ya jadi ya memang yang Alvin Lim itu kan memang sahabat gua. Alvin Lim itu memang juga teman. Gua kenal sama Alvin Lim baik. Tapi dengan cara-caranya Alvin Lim seperti itu memang perlu gua untuk sampaikan gua nggak sepakat dengan apa yang dia lakukan. Karena memang ini sudah menuju ke perdamaian, sudah mau mencapai konklusi dari persoalan. Ini udah selesai lah gitu ya. Bahkan Mensos sudah memanggil seluruh pihak, bahkan kami sebagai kuasa donatur juga sudah dipanggil begitu. Tapi dalam hal ini tetap saja gitu ya, diperkeruh lagi suasana dengan membahas-bahas ke persoalan pribadi. Gitu. Jadi menurut gua memang apa yang dilakukan oleh Alvin Lim ini agak menjadi satu kegelisahan banyak orang sebenarnya. Karena persoalannya sudah mau selesai, seperti ada yang mencoba untuk menginginkan agar persoalan ini tidak secepat itu selesai. Mungkin bisa jadi karena Alvin Lim kan merasa bahwa dia baru masuk udah selesai aja gitu. Mungkin bisa jadi seperti itu kan. Tapi itu kembali lagi itu haknya Alvin Lim. Ketika dia mengucapkan itu, dia paham betul akan ada konsekuensi hukum yang nanti dia akan rasakan atau mungkin dia akan dapatkan. Dalam hal ini ya Novi juga melaporkan sebagai seorang warga negara, tentunya dia punya hak untuk melaporkan persoalan ini karena dia merasa dirugikan dengan disebut kata-kata gitu ya, disebut sebagai apa namanya, dia sempat sebut gitu ya kalau nggak salah ya. Ya intinya itu kan menjadi sebuah persoalan yang baru lagi, yang justru kalau siapapun dikatain seperti itu tentu akan membuat laporan polisi karena merasa dirugikan. Pasti akan ada rasa sakit hati, rasa ketersinggungan dari situ. Apapun alasannya, Novi sebagai penggagas penyelenggara jangan diabaikan. Densu jangan diabaikan karena dia fasilitator. Donatur yang memberikan uangnya jangan diabaikan. Walaupun dia sudah memberikan secara ikhlas, tapi kan dia juga pengen monitor sesuai nggak dengan objek yang ditulis oleh Densu. Objek juga jangan diabaikan. Nah, 4 pilar inilah yang berembuk menyelesaikan masalah. Nah, jangan pula kompor meleduk dari kiri kanan ini yang membuat bukan makin bagus, makin rusak. Jadi akhirnya karena sudah seperti gini, bukan malah makin bagus, ya namanya donatur kan lama-lama dongkol juga ya. Sudahlah, kita ajukan aja donatur secara mayoritas, kumpulkan. Kita ajukan aja ke pengadilan untuk meminta penetapan dari pengadilan kepada siapa yang layak diwakili. Udah gitu aja. Nah, saya juga akhirnya jadi sepakat ya. Daripada dikasih kepada orang yang tidak bersyukur, mendingan diberikan kepada rakyat, orang atau disabilitas yang banyak masih membutuhkan pertolongan itu. Tapi nggak banyak ribut. Udah dikasih, sombong lagi. Udah dikasih, melunjak lagi. Minta ampun nih, dengan banyak gaya supaya menarik perhatian orang. Ini hati-hati, jangan kita lupa kacang kepada kulitnya. Ini nasihat saya untuk Mas Agus. Karena siapa? Dia bisa begitu. Ada dana, saya tidak begitu tahu perkaranya, akan saya bicara secara umum bahwa dengan dia begitu adalah sosok mau diakui atau tidak. Bagi saya menurut saya itulah pahlawan, mau diakui atau tidak. Akhirnya apa? Buktinya adalah donatur-donatur yang ikhlas menyumbangkan dananya, yang dulu tidak berpikir yang mana satu aja fokus dia dulu, bagaimana korban ini bisa sembuh. Itu yang dipikirkan oleh donatur, dan tentu kalau tidak ada penggerak, dari mana dananya dapat keluar? Pasti ada penggerak. Nah, ini penggerak inilah cukup memberikan sesuatu terbaik untuk beliau. Nah, kalau saya ingin mengatakan bahwa sudahilah ini, Mas Agus sama Mbak Novi dan lawyer-lawyernya di sebelah, cobalah buka hatinya, jangan menggunakan kepala yang panas, ya kan, tidak akan selesai. Usahakanlah mereka ini duduk berdampingan secara dewasa. Kalau memang niatnya baik, saya rasa pasti bisa dipertemukan. Kalau memang nih haknya, berikan. Kalau memang haknya ini, berikan, karena itu hak. Jangan hak sesuatu itu harus dibawa ke ranah hukum. Nah ini, kan ini ada niat orang baik, yang satu mungkin ya saya tidak tahu persis secara undang-undang, ini kan masih bisa
dikomunikasikan atau dimusyawarahkan dengan baik. Mungkin itu. Pratiwi Novianti atau yang lebih dikenal dengan Teh Novi mendatangi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan untuk melakukan pengaduan atas tudingan pengacara Alvin Lim. Beberapa waktu yang lalu, Alvin Lim melontarkan tudingan negatif kepada aktivis sosial Teh Novi buntut dari kasus donasi Agus Salim. Alvin Lim yang muncul membela Agus Salim mempertanyakan sumber penghasilan Teh Novi dalam membiayai perawatan masyarakat ODGJ. Hari ini, Selasa 10 Desember 2024, Teh Novi ditemani kuasa hukumnya mendatangi Komnas Perempuan untuk meminta perlindungan atas kasusnya dengan Alvin Lim. Pemilik Yayasan Peduli Kemanusiaan itu didampingi keluarga meminta agar pihaknya mendapatkan perlindungan atas segala tuduhan yang disampaikan oleh Alvin Lim. Alasan kedatangan Novin ke Komnas Perempuan diungkap oleh kuasa hukumnya Disna Riantina. Disna mengungkapkan jika tujuan kedatangan Novi hari ini adalah untuk melakukan pengaduan terkait tudingan yang dilontarkan Alvin Lim. Hari Hak Asasi Manusia ya, kemudian kami ke Komnas Perempuan untuk melakukan pengaduan. Ucap Disna Riantina mengutip YouTube Cumi Cumi Selasa 10 Desember 2024. Ya betul, terkait AL, imbuhnya. Saat hendak memasuki kantor Komnas Perempuan, Novi pun meminta doa atas usahanya kali ini. Iya, doain aja yang terbaik ya hari ini ya, kata Novi. Lebih lanjut, Novi mengungkapkan kekecewaannya soal donasi Agus Salim yang kini justru berbuntut panjang dengan saling lapor. Teh Novi berharap agar permasalahan yang dihadapinya kini dapat segera selesai. Sudah jalan 3 bulan nih pengennya selesai, tandas Novi. Sebelumnya, Alvin Lim juga telah dilaporkan Pratiwi Novianti setelah mempertanyakan sumber penghasilannya mantan pramugari itu dengan kata-kata negatif. Hal tersebut terungkap dalam podcast Queensen TV. Dia kerja apa? Apakah dia bekerja sebagai pelacur? Ataukah dia jual narkoba? Atau dia cetak duit atau apa nih? Kok dia bisa banyak duitnya teman-teman? Kata sang pengacara. Oleh karena itu, Novi beserta kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Alvin Lim. Ia melaporkan Alvin Lim atas dugaan pencemaran nama baik serta merendahkan martabat perempuan. Selain sang pengacara, perempuan yang kerap disapa Teh Novi ini juga melaporkan sosok berinisial RDL. Bukan tanpa alasan, pelaporan itu dibuat Novi mengaku tuduhan yang dilancarkan Alvin Lim telah merugikannya. Mengingat fitnah yang dituduhkan sang pengacara dirasa oleh Novi tidak berdasar. Melapor karena dia alasannya sudah kelewatan, sudah keterlaluan dan sangat merugikan nama baik saya, ujar Novi. Apalagi saya kan ketua yayasan, fitnahnya sangat tidak berdasar, imbuhnya. Tak hanya itu, perempuan yang kerap disapa Teh Novi ini mengaku tuduhan Alvin Lim atas pekerjaannya sangat berdampak pada anaknya. Efeknya dia sering ditanya, apa sih pekerjaan mama kamu? Dia juga ditanya, apa itu pelacur? Saya sedih banget dengan tuduhan itu, kata Novi. YouTuber Pratiwi Novianti atau Teh Novi mengaku dirugikan atas ucapan kuasa hukum Agus Salim, Alvin Lim di media sosial. Gara-gara ucapan itu, Novi mengatakan anaknya mengalami perundungan di sekolah. Karena statementnya itu, anak saya jadi dibully ya, kata Novi saat diketemui di Komnas Perempuan Jakarta Pusat, Selasa, 12 Desember 2024. Tak sedikit dari anak-anak itu menanyakan soal istilah-istilah yang dilontarkan oleh Alvin Lim ke wali kelas. Bahkan banyak juga yang nanya sama wali kelasnya apa arti prostitusi, narkoba, dan lain-lain, tutur Novi. Pratiwi Novianti merasa sedih karena hal tersebut berdampak pada anaknya di sekolah. Oleh karena itu, Novi meminta perlindungan kepada Komnas Perempuan setelah kasus ini. Sedih tapi mentalnya nggak boleh down, kata Novi. Diberitakan sebelumnya, Pratiwi Novianti telah melaporkan Alvin Lim ke Polda Metro Jaya pada Minggu 8 Desember 2024. Selain Alvin, Teh Novi juga melaporkan satu pengacara lain dengan inisial RD. Laporan Novi telah diterima Polda dengan nomor LP-B garing 7504 garing 12 garing 2024 garing SPKT garing Polda Metro Jaya dan LP garing B
garing 7505 garing 12 garing 2024 garing SPKT garing